Khotbah sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan. Bagian 1. Sebuah khotbah oleh Santo Leonardus dari Porto Maurizio yang telah mempertobatkan banyak pendosa, diambil dari olrl.org. Santo Leonardus dari Porto Maurizio adalah seorang biarawan Fransiskan yang hidup di biara Santo Bonaventura di Roma. Ia adalah salah seorang misionaris terbesar dalam sejarah gereja. Ia pernah berkhotbah di depan ribuan umat, di alun-alun terbuka di setiap kota, di mana gereja-gereja tak mampu menampung para peminatnya. Begitu cemerlang dan kudusnya ia berkhotbah, hingga suatu ketika ia bertugas 2 minggu di Roma. Paus dan kolese kardinal datang untuk mendengarkannya. Ia giat mempromosikan Bunda Maria dikandung tanpa noda, adorasi sakramen Maha Kudus, dan penghormatan kepada hati kudus Yesus. Ia juga berperan besar menjelaskan doktrin yang dikandung tanpa noda, yang diumumkan sebagai dogma 100 tahun setelah kematiannya. Ia juga memberi kita doa terpujilah Allah yang diucapkan setelah pemberkatan dengan sakramen Maha Kudus. Tetapi karya Santo Leonardus yang paling terkenal adalah devosi kepada jalan salib. Ia wafat dalam kekudusan di usia 75 tahun setelah 24 tahun berkhotbah tanpa henti. Salah satu khotbah Santo Leonardus dari Porto Maurizio yang paling terkenal adalah sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan. Inilah andalannya untuk mempertobatkan para pendosa berat. Khotbah ini bersama tulisannya yang lain diserahkan untuk dikaji secara kanonik dalam proses kanonisasinya. Dalam khotbah ini, ia mengulas kondisi kehidupan orang Kristen dan menyudahinya dengan menyebutkan sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan dari jumlah keseluruhan umat manusia. Pembaca yang merenungkan teks yang luar biasa ini akan memahami kokohnya argumentasi dalam khotbah ini dan telah mendapatkan persetujuan gereja. Berikut ini adalah khotbah yang menggetarkan dan mengharukan dari misionaris besar ini. Syukur kepada Allah, jumlah para rasul Sang Penebus tidak begitu kecil sehingga kelicikan para ahli Taurat dan kaum Farisi tidak mampu menang atas mereka. Meskipun mereka berusaha keras memfitnah ketidakberdosaan dan mengelabui orang banyak melalui kecurangan dengan mendiskreditkan ajaran dan karakter Tuhan kita, bahkan mencari-cari kesalahannya, banyak yang masih mengakui dia sebagai Mesias yang sejati dan tidak takut disiksa atau diancam secara terang-terangan mendukung ajarannya. Apakah semua orang yang mengikuti Kristus mengikuti Dia sampai kemuliaannya? Oh, disinilah aku menghormati misteri yang begitu dalam dan diam-diam memuji kedalaman kehendak ilahi yang tak berdasar, ketimbang terburu-buru menyimpulkan perkara yang luar biasa penting ini.
Topik yang aku bahas hari ini sifatnya sangat serius. Persoalan ini bahkan telah mengguncang pilar gereja, memenuhi para kudus dengan ketakutan, dan membuat gurun dihuni para pertapa. Inti dari pesan ini adalah untuk menjawab, apakah jumlah orang Kristen yang diselamatkan lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah orang Kristen yang terkutuk selamanya? Aku berharap pesan ini menumbuhkan dalam diri kalian suatu rasa takut akan penghakiman Allah yang berguna bagi pertobatan diri. Saudara-saudara, demi belas kasih yang aku miliki untukmu, aku berharap aku mampu menjanjikan kebahagiaan kekal dengan mengatakan kepadamu semua bahwa engkau pasti akan masuk Firdaus. Semakin banyak orang Kristen diselamatkan, engkau pun akan diselamatkan. Tapi bagaimana mungkin aku memberikan jaminan manis ini kepadamu jika engkau memberontak terhadap kehendak Allah, seolah-olah engkau adalah musuh terbesar dirimu sendiri? Aku melihat dalam Allah suatu hasrat yang tulus untuk menyelamatkanmu. Tapi aku mendapati dalam dirimu suatu kecenderungan untuk dikutuk. Jadi, apakah yang akan terjadi jika aku berbicara terang-terangan? Aku akan membuatmu tidak senang. Tapi jika aku tidak berbicara, aku akan membuat Allah tidak senang. Oleh karena itu, aku akan membagi topik ini ke dalam dua hal. Yang pertama, untuk memenuhimu dengan kengerian, aku akan membiarkan para teolog dan bapak-bapak gereja menjawab persoalan ini dan menyatakan bahwa jumlah orang Kristen dewasa yang dikutuk selamanya lebih besar. Dalam keheningan, aku mengagumi misteri yang mengerikan ini. Aku akan menyimpan semua perasaan ini untukku sendiri. Dalam hal yang kedua, aku akan mencoba membela kebaikan Tuhan melawan yang tidak bertuhan dengan membuktikan bahwa mereka yang dihukum selamanya dihukum akibat kejahatan mereka sendiri karena mereka sendiri ingin dihukum. Dengan demikian, ada dua kebenaran yang sangat penting. Jika kebenaran yang pertama membuatmu ketakutan, janganlah marah kepadaku, seolah-olah aku hendak membuat jalan menuju surga menjadi lebih sempit untukmu, karena aku ingin netral dalam hal ini. Tapi, marahlah kepada para teolog dan bapak-bapak gereja yang telah menggoreskan kebenaran ini dalam hatimu melalui penalaran yang kuat. Jika engkau tersadar oleh kebenaran yang kedua, ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas hal ini, karena Dia hanya mendambakan satu hal, bahwa engkau menyerahkan seluruh hatimu kepadanya. Akhirnya, jika engkau menghendaki aku untuk mengatakan pendirianku, aku akan melakukannya untuk menghiburmu. Ajaran bapak-bapak gereja bukanlah suatu keingintahuan yang sia-sia, melainkan suatu tindakan pencegahan yang bermanfaat untuk menyatakan dari atas mimbar kebenaran-kebenaran tertentu yang bertujuan untuk menghambat sikap masa bodoh dari mereka yang bejat
yang selalu berbicara tentang kerahiman Allah dan tentang mudahnya bertobat, yang jatuh dalam bermacam-macam dosa dan terlelap di jalan menuju neraka, untuk menyadarkan dan membangunkan mereka dari kelengahannya. Hari ini, mari kita kaji pertanyaan luar biasa berikut ini. Apakah jumlah orang-orang Kristen yang diselamatkan lebih besar dari jumlah orang Kristen yang terkutuk selamanya? Jiwa-jiwa saleh, kalian boleh pergi. Khotbah ini bukan untukmu. Satu-satunya tujuan khotbah ini adalah untuk mengekang kecongkakan mereka yang tak bermoral, yang telah menyingkirkan rasa takut akan Allah dari hati mereka, dan bersekongkol dengan iblis yang menurut pendapat Eusebius menjerumuskan jiwa-jiwa dengan merayu mereka. Untuk mengatasi keraguan ini, mari kita tempatkan bapak-bapak gereja, baik Yunani maupun Latin, di satu sisi, dan di sisi lain, para teolog dan sejarawan yang paling terpelajar. Dan di tengah-tengahnya, kita tempatkan kitab suci untuk kita kaji. Sekarang dengarkan apa yang hendak aku katakan kepadamu, karena aku sudah menyatakan kepadamu bahwa aku tidak ingin berbicara atas nama diriku sendiri atau menjawab pertanyaan ini. Tapi simaklah apa yang dikatakan oleh orang-orang cerdas ini. Merekalah lentera dalam gereja Allah yang menerangi orang lain agar tidak kehilangan jalan menuju surga. Dengan cara ini, dituntun oleh tiga cahaya, iman, wewenang, dan akal budi, kita akan mampu menjawab pertanyaan yang amat serius ini dengan pasti. Perhatikan baik-baik bahwa kita tidak mungkin membicarakan keseluruhan umat manusia, tidak juga seluruh umat Katolik, melainkan hanya orang Katolik dewasa yang memiliki kebebasan memilih dan dengan demikian mampu berpartisipasi dalam perkara serius keselamatan mereka. Pertama-tama, mari kita merujuk pada teolog-teolog yang terkenal karena kecermatan mereka mengkaji dan tidak melebih-lebihkan dalam pengajarannya. Mari kita simak dua kardinal terpelajar, Caetanus dan Bellarminus. Mereka mengajarkan bahwa sejumlah besar orang Kristen dewasa akan dihukum. Dan seandainya saja aku sempat menunjukkan dasar-dasar pengajaran mereka ini, kalian akan teryakinkan dengan sendirinya. Tapi, aku akan membatasi diriku di sini dengan mengutip Suarez. Setelah mencari keterangan dari semua teolog dan melakukan studi mendalam atas persoalan ini, ia menulis demikian. Pendirian paling umum yang dipegang adalah bahwa di kalangan orang Kristen ada lebih banyak jiwa yang dikutuk daripada yang ditakdirkan. Bandingkanlah wewenang mengajar dari bapak-bapak Yunani dan Latin dengan pengajaran para teolog, dan engkau akan menemukan bahwa hampir semuanya mengatakan hal yang senada. Inilah pendapat Santo Theodorus, Santo Basilius, Santo Ephrem, dan Santo Yohanes Chrysostomus. Lagi pula, menurut Baronius, pada umumnya bapak-bapak Yunani berpendapat bahwa kebenaran ini dengan jelas diwahyukan kepada Santo Simon Stylites. Dan setelah pewahyuan ini,
Demi memperoleh keselamatannya sendiri, ia memutuskan untuk hidup di atas puncak pilar selama 40 tahun terpapar cuaca. Suatu teladan silih dan kekudusan bagi semua orang. Sekarang, mari kita merujuk kepada Bapa-Bapa Latin. Kalian akan mendengar Santo Gregorius berkata dengan tegas, "Banyak yang memiliki iman, tapi sedikit yang mencapai kerajaan surga." Santo Anselmus memaklumkan, hanya sedikit yang diselamatkan. Santo Agustinus bahkan mengatakan dengan lebih tegas lagi, oleh karena itu, yang diselamatkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang dikutuk selamanya. Tapi yang paling menyeramkan adalah Santo Hieronymus. Di akhir hidupnya, di hadapan para pengikutnya, ia mengatakan kata-kata yang mengerikan ini. Dari 100.000 orang yang hidupnya selalu jahat, engkau akan mendapati nyaris satu orang saja yang pantas diampuni. Spiritus Sancti Gratia illuminet sensus et corda nostra. Semoga rahmat Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami,